Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il ibad wa sabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurrumiyah, dan kita telah sampai pada bab yang kedua dari isim yang i'rabnya majrur adalah isim majrur dengan sebab mudhaf. Taib sanian al-majruru bil mudhafi, ya, yang dijarkan dengan mudhaf. Kemarin kita sudah membahas untuk isim yang dia majrur karena sebab huruf. Sekarang dia majrur karena sebab mudhaf. Qala al-musannifu, ya, penulis telah berkata dalam kitab Muqaddimah al-Ajrumiyah, wa amma ma yukhfadu bil idhafati, dan adapun yang dijerkan atau dikhafatkan dengan idhafah, fanahwu qaulika, maka seperti ucapanmu, Gulamu Zaidin, ya, wa huwa ala kismaini. Di sini penulis memberikan contoh untuk isim yang dia jernya dengan sebab mudhaf atau idhofah, yakni kata Gulamu Zaidin. Jadi kata Zaidin di sini majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih, sedangkan gulam sebagai mudhaf. Di sini Zaidin majrur bukan karena kemasukan huruf jar, tapi karena mudhaf, ya, karena ada mudhaf. Wa huwa ala kismaini, ya, dan yang majrur dengan sebab idhofah itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ma yuqaddaru bil lami, apa yang ditakdirkan bil lami dengan huruf lam. Yang kedua, wa ma yuqaddaru bimin, dan apa yang ditakdirkan dengan huruf min, ya. Jadi idhofah itu sebetulnya bisa kita takdirkan atau kita kira-kirakan ada huruf yang dibuang. Bisa saja huruf yang dibuang itu adalah huruf lam, atau bisa juga huruf min. Beliau melanjutkan, falladzi yuqaddaru bil lami, maka adapun yang ditakdirkan dengan huruf lam, nahwu seperti Gulamu Zaidin, ya. Ini penulis memberikan contoh untuk idhofah yang kata ditakdirkannya adalah huruf lam, adalah kata Gulamu Zaidin. Jadi Zaidin ini dia majrur karena mudhaf. Dan di sini kita bisa takdirkan antara kata gulam dan kata Zaidin dengan huruf lam. Jadi Gulamu Zaidin aslinya adalah Gulamun li Zaidin. Ada huruf lamnya di situ. Walladzi yuqaddaru bimin, dan adapun yang ditakdirkan dengan huruf min, nahwu, itu seperti saubu khazzin, wa babu sajin, wa khatamu hadidin, ya. Ini penulis memberikan 3 contoh untuk idhofah yang takdir hurufnya adalah huruf min. Kalau ini saubu khazzin, ini juga bisa kita takdirkan, tapi bukan huruf lam, tapi huruf min. Maka aslinya adalah saubun min khazzin. Begitu pula babu sajin, aslinya babun min sajin, ya. Kemudian khatamu hadidin aslinya adalah khatamun min hadidin, seperti itu. Jadi bisa kita takdirkan lam atau kita takdirkan huruf min, seperti itu. Ini dari kitab matan. Kita akan lihat penjelasan asyarhu. Penjelasannya, lamma faragul musannifu min bayanil makhfudi biharfil khafdi, ya, tatkala penulis telah menyelesaikan dari penjelasan al-mahfud biharfil khafdi, syara'a fi bayanil mahfudi bil idhofati. Beliau memulai dalam menjelaskan al-mahfudi bil idhofati, ya, isim yang majrur atau mahfud dengan sebab idhofah. Ada hasyiah nomor 1, bisa kita lihat dulu nomor 1. Ya, yang pertama di sini nomor 1, idza qulta, jika engkau mengatakan hadza kitabu Zaidin, ya, ini contoh ucapan kita, hadza kitabu Zaidin. Fal kitabu mansubun ila Zaidin, maka kata kitab di sini itu dinisbatkan kepada Zaid.
Mengapa demikian? Li'annahu lahu, karena ia, yakni karena kitab itu lahu, baginya atau miliknya si Zaid. Jadi kitabu Zaidin, kata kitab di sini disandarkan kepada kata Zaid karena kitab di sini miliknya si Zaid. Wa idza qulta, dan apabila engkau katakan hadza khatamu hadidin, hadza khatamu hadidin, khatam itu cincin ya, cincin, hadidin ini besi, jadi ini cincin besi. Fal khatamu, maka kata al khatam di sini mansubun ilal hadidi, dinisbatkan atau disandarkan kepada kata al hadid ya, kata besi. Mengapa demikian? Li'annahu masnu'un minhu, karena ia, yakni al-khatam itu masnu'un, terbuat minhu, darinya apa? Darinya al-hadid, darinya besi ya. Jadi kata al-khatam disandarkan kepada al-hadid karena khatam terbuatnya dari hadid. Fakullus maini, maka setiap dua isim nusiba awwaluhuma ya, disandarkan atau dinisbatkan yang pertama dari keduanya ilasani, kepada yang kedua, yu'rafu fin nahwi, dikenal dalam ilmu nahwu bismil idofati, dengan nama al-idofah ya. Inilah yang dimaksud dengan idofah. Jadi idofah adalah dua kata, yang mana kata pertama disandarkan atau dinisbatkan kepada kata yang kedua, itu namanya idofah. Kembali ke atas. Wal idofatu, dan adapun al idofah, ta'arifuha, adapun pengertiannya idofah, hiya nisbatun bainasmaini ala taqdiri harfil jarri. Ianya idofah itu adalah nisbah antara dua isim di atas penetapan harfil jarri, huruf jar ya. Jadi idofah adalah nisbah ya, penisbatan atau penyandaran dua isim menggunakan atau di atas berdasarkan takdir huruf jar. Tujibu jarrosani abadan, yang mana idofah tersebut atau nisbah tersebut itu mewajibkan jar yang kedua, mewajibkan jar kata yang kedua abadan, selama-lamanya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa idofah itu ada dua kata, ini minimal dua kata. Nah, kata yang kedua itu i'rabnya selalu majrur selama-lamanya. Kemudian misaluha, contoh untuk idofah ya. Misaluha, contohnya idofah, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani ya. At-tuhuru syatru al-iman. I'rabnya, kita akan lihat i'rabnya. At-tuhuru mubtadaun ya, dia mubtada. Syatru sebagai khobaruhu, khobarnya mubtada. Wa huwa mudhafun, dan dia juga sekaligus sebagai mudhaf. Wal imani, adapun kata al-iman mudhafun ilaihi, sebagai mudhafun ilaihi majrurun ya, dia i'rabnya majrur. Jadi kata syatrul iman ini dua kata, dari kata syatrun dan kata al-iman. Nah, kata al-iman ini kan kata yang kedua, maka i'rabnya selalu majrur. Beliau mengatakan fakalimata syatrul imani, maka adapun dua kata, yakni syatru al-iman itu ismani, itu adalah dua isim. Awwaluhuma, adapun yang pertama dari keduanya, kalimatu syatru, yakni kata syatr, nusibat ila kalimatil imani, dinisbatkan atau disandarkan kepada kata yang, yakni kepada kata al-iman. Jadi di sini kata syatru itu disandarkan kepada kata al-iman. Wa yusamma al-awwalu, dan dinamakan yang pertama mudhofan dengan nama mudhof. Wasani, dan dinamakan yang kedua dengan nama mudhofan ilaihi. Jadi syatru mudhof, al-imani mudhofun ilaihi. Wa yu'ta al-awwalu, dan diberikan kata yang pertama, yakni al-mudhaf ya, yakni mudhaf itu diberikan apa? Ma yastahiquhu minal i'rabi ya, apa yang berhak atasnya dari i'rab. Maksudnya bagaimana? Ay yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi, yakni di i'rab berdasarkan hasabi mauqi'ihi, berdasarkan letaknya atau kedudukannya. Dalam artian mudhaf itu dia nggak punya i'rab dengan sendirinya. Mudhaf tidak punya i'rab dengan sendirinya.
Mudhaf itu di-i'rab berdasarkan mauqi atau posisi dia dalam kalimat. Kalau mudhafnya itu aslinya mubtada, ya berarti marfu. Kalau yang jadi mudhaf itu maf'ulun bih, maka dia mansub begitu. Karena mudhaf itu nggak punya i'rab. Maka nggak bisa kita tiba-tiba mengi'rab mudhaf, nggak bisa. Pasti ada i'rab awalnya dulu. Entah itu mubtada gitu, mubtadaun marfuun wa huwa mudhaf, kayak gitu. Nggak bisa kita katakan i'rabnya mudhaf, nggak. Harus ada i'rab apa dulu sebelum mudhaf itu. Kemudian ammatsani, adapun yang kedua, wahwal mudhafu ilaihi, dan dia adalah mudhafun ilaih majrurun daiman. Maka i'rabnya adalah majrur daiman, selama-lamanya, seperti itu. Jadi kalau yang pertama mudhaf itu i'rabnya berubah-berubah. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tergantung posisinya nanti. Kalau mudhafun ilaih atau kata yang kedua itu sudah dipastikan i'rabnya majrur. Kemudian wal idhofatu ta'ti ala nau'aini, dan adapun idhofah itu datang, apa itu idhofah? Ala nau'aini, di atas dua macam. Jadi idhofah itu punya dua macam. Yang pertama idhofatun ala takdiril lami, ya, wahwal aksaru. Yang pertama adalah idhofah di atas takdir huruf lam, dan idhofah jenis ini adalah yang al-aksar, yang lebih banyak. Jadi kebanyakan idhofah itu huruf yang ditakdirkan padanya adalah huruf lam. Nahwu, contohnya hadza gulamu zaidin. Ini contohnya hadza gulamu zaidin. Maka i'rabnya di sini ha, yakni litanbih. Ha itu harfu tanbih. Kemudian za ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, kan begitu. Gulamu khabarul mubtada marfu alamatu rafihi dhammah dhahirah fi akhirih wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarih al-kasrah adh-dhahirah fi akhirih. Seperti itu i'rabnya. Jadi kita kalau mengi'rab kata gulam, meskipun memang dia mudhaf, nggak bisa kita tiba-tiba i'rabnya gulamu mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih, nggak bisa. Gulamu khobar mubtada marfu alamatu rafihi dhammah wa huwa mudhaf, seperti itu. Kemudian maknanya adalah ai gulamun li Zaidin. Jadi kata hadza gulamu Zaidin, ada idhofah antara gulamu dan kata Zaidin. Ini ada huruf yang bisa kita takdirkan atau bisa kita munculkan, yakni huruf lam. Sehingga aslinya adalah hadza gulamun li Zaidin. Ini anaknya, anak milik Zaidin, atau ini budak milik Zaid, seperti itu, miliknya si Zaid. Kemudian yang kedua, ini jenis yang kedua dari idhofah adalah idhofatun ala takdiri min. Idhofah di atas penetapan huruf min. Jadi huruf yang kita takdirkan adalah huruf min. Wahyallati yakunu fihal mudhafu juz'an minal mudhafi ilaihi. Ya, dan idhofah jenis ini adalah yang ada fiha dalamnya, ha kembali kepada alati sebagai aid. Fiha, dalam idhofah tersebut apa? Al-mudhafu, mudhaf, merupakan juz'an, bagian minal mudhafi ilaihi, dari mudhaf ilaih. Jadi idhofah yang dia takdirnya menggunakan huruf min adalah ketika mudhafun ilaihnya itu, ketika mudhafnya itu merupakan bagian dari mudhafun ilaih. Ingat, yang huruf ditakdirkannya adalah min ketika mudhafnya merupakan bagian daripada mudhafun ilaih. Nahwu, contohnya saubu khazin, saubu khazin. Kemudian wababu sajin, saubu khazin, babu sajin, dan wa khatamu hadidin, seperti itu, khatamu hadidin. Jadi saubu khazin, saubu khazin ini artinya pakaian, khazin ini jenis sutra, ya, pakaian sutra. Wababu sajin ini pintu jati, ya, pohon jati maksudnya, kayu jati. Wa khatamu hadidin, cincin besi. Nah, ini kata, kalau kita terjemahkan seperti itu. Ai, maknanya adalah saubun min khazin. Maknanya adalah pakaian min khazin, dari sutra. Perhatikan, saubun adalah mudhaf, khazin adalah mudhafun ilaih. Saubun, ya, pakaian, merupakan bagian daripada khazin. Pakaian merupakan bagian
daripada sutra. Kan begitu. Pakaiannya terbuat dari apa? Dari sutra. Maka huruf yang kita takdirkan adalah huruf min. Begitu pula babu sajin adalah pintu jati. Pintunya itu terbuat dari apa? Dari kayu jati, kan begitu. Maka hurufnya adalah huruf min. Babun min sajin. Begitu pula cincin besi. Cincin terbuat dari apa? Dari besi. Maka takdirnya khatamun min hadidin. Ini maksud dari pensyarah bahwasanya idhofah menggunakan huruf min adalah ketika mudhofnya itu bagian daripada mudhofun ilaih. Kemudian wa min amsilatil idhofati fil Qur'anil Karim, dan di antara contoh-contoh idhofah dalam Al-Qur'anil Karim qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Sini kata nasru ini mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, tabbat yada abi lahabin. Seperti itu. Abi mudhaf, lahabin mudhaf ilaih. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim. Suhuf dan Ibrahim ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Seperti itu. Selesai, kita tutup dengan fawaid wa tanbihat. Yang pertama ada hasyiah pertama, qaulul musannifi, ucapan penulis, ma yukhfadu bil idhofati, apa yang dikhafatkan dengan idhofah, hadzal qaulu ta'birul kufiyina, ya. Kata beliau, ucapan ini merupakan takbirnya orang-orang Kufah, takbirnya ulama Kufah. Jadi yukhfadu bil idhofah ini merupakan takbir atau ibarah, istilah yang digunakan oleh orang-orang Kufah. Fahum, maka mereka, yakni al-Kufiyun, ya, orang-orang Kufah, ulama Kufah itu, yarawna, mereka berpendapat, annal amila, bahwasanya amil fil mudhofi ilaihi, pada mudhof ilaih itu apa? Al-idhofatu, adalah al-idhofah. Jadi kalau menurut pendapat ulama Kufah, bahwasanya mudhofun ilaih itu bisa majrur, yang membuat dia majrur atau amil jarnya adalah idhofah. Tapi was-sahihu, dan yang sahih, alladzi alaihi sibawaihi wal jumhuru, yang mana di atas pendapat ini itu Imam Sibawaih dan jumhur ulama, ya, ini pensyarah memberikan kepada kita opsi, yakni orang-orang Kufah, ulama Kufah berpendapat bahwa yang menyebabkan i'rab jar dalam mudhofun ilaih adalah idhofah. Tapi kalau pendapat yang betul, pendapat yang diikuti oleh Imam Sibawaih dan jumhur ulama, kebanyakan ulama, yakni annalladzi amilal jarra fil mudhofi ilaihi huwal mudhofu la al idhofatu, ya. Yang beramal, yang memiliki amal jar pada mudhof ilaih adalah mudhof, bukan idhofah. Nah, jadi nanti beda ya. Kalau i'rabnya orang-orang Kufah, ulama Kufah mengi'rab dia majrurun bil idhofah. Tapi kalau i'rabnya Imam Sibawaih dan jumhur ulama yang lainnya, mereka mengatakan majrurun bil mudhof. Seperti itu. Ya, jadi terserah Anda mau pakai i'rab yang mana, intinya mudhofun ilaih itu majrur. Mau pakai mudhof, mau pakai idhofah, silahkan dipilih. Keduanya punya dasarnya masing-masing. Fayuqalu fi i'rabi mithli ghulamu Zaidin. Maka dikatakan pada contoh i'rab seperti ghulamu Zaidin, ghulamu mudhofun. Kemudian Zaidin i'rabnya mudhofun ilaihi majrurun bil mudhofi, seperti itu. Majrur dengan apa? Bil mudhof, bukan dengan idhofah. Ini. Kemudian yang kedua, al-mudhofu, ya. Adapun mudhof, la yajuzu, tidak boleh apa? Tanwinuhu, tanwinnya mudhof. Jadi mudhof itu enggak boleh ditanwin. Fala yuqalu, maka tidaklah dikatakan fi nahwi, pada contoh kitabu Zaidin. Ini contoh kitabu Zaidin kan idhofah. Enggak boleh kita mengatakan kitabun Zaidin bil idhofati. Kita nggak boleh mengatakan kitabun Zaidin kalau kita idhofahkan.
Karena mudhof itu nggak boleh ditanwin, maka kitabu, bukan kitabun. Yang ketiga, la tadkhulu alal mudhofi illa fi ahwalin makhsusatin. Ya, perhatikan, tidak masuk apa alif lam alal mudhofi di atas mudhof kepada mudhof illa kecuali fi ahwalin makhsusatin, pada hal-hal yang dikhususkan. Jadi hukum asal alif lam itu dia nggak bisa masuk pada mudhof, ya. Mudhof hukum asalnya nggak boleh beralif lam kecuali pada beberapa kondisi tertentu. Tutlabu fi ghairi hadzal mukhtasari. Tetapi penjelasannya itu nggak bisa kita dapatkan pada mukhtasar ini. Jadi kata pensyarah, kitab ini tuh hanya mukhtasar. Kalau kita mau mendalami, jangan di sini. Nanti bisa di kitab-kitab lain. Itu nanti dijelaskan bahwa mudhof itu boleh beralif lam. Kemudian yang keempat, idza kana al-mudhofu musannan au jam'a mudzakkarin saliman, ya. Apabila al-mudhof itu musannan, ya, isim musanna, isim tasniyah, atau jamak mudzakkar salim, tuhzafu nunuhu, dihapuskan nunnya mudhof lil idofati, karena sebab idofah. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahab. Perhatikan, jadi kalau yang menjadi mudhof itu berupa isim musanna atau isim jamak mudzakkar salim, itu kan bentuknya kan, misalnya kata muslim, muslimani ada nunnya, muslimuna ada nunnya. Nah, nun ini kalau dia menjadi mudhof kita hapuskan. Contohnya tabbat yada abi lahab. Yada aslinya kan yada nih, kedua tangan, ada nunnya. Tetapi karena yada menjadi mudhof dan abi mudhofun ilaih, maka nunnya kita hapus menjadi yada abi lahabin, seperti itu. Tidak tabbat yadani abi lahabin, tidak, tapi nunnya dihapuskan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, inna mursilu annaqah. Ya, seperti itu. Aslinya mursiluna, tapi nunnya kita hilangkan karena menjadi mudhof. Yang kelima, i'lam, ketahuilah olehmu, annal idofata, bahwasanya al idofah min khasaisil asma'il mu'rabati, merupakan di antara kekhususan bagi isim-isim yang mu'rab. Jadi idofah itu dikhususkan hanya untuk isim yang mu'rab. Fala ya'til mudhofu ilaihi ba'da fi'lin, maka tidaklah datang apa mudhof ilaihi setelah fi'il, ya. Jadi mudhof ilaih itu enggak datang setelah fi'il. Mudhof ilaih tidaklah datang setelah fi'il. Wala ba'da harfin, dan tidak pula datang setelah huruf. Jadi enggak ada nanti kita temukan setelah fi'il kok kita i'rab mudhofun ilaih, atau setelah huruf kita i'rab mudhofun ilaih. Itu enggak betul seperti itu. Wala ba'das min mabniyin, dan tidak pula mudhof ilaih itu datang setelah isim mabni. Kaddomairi, seperti domir-domir. Perhatikan, jadi mudhof ilaih itu enggak mungkin datang setelah domir. Setelah ada domir, kata berikutnya kita i'rab sebagai mudhofun ilaih. Itu enggak. Wa asma'il isyarati, dan juga seperti isim-isim isyarah, ya. Jadi setelah isim mabni seperti domir dan isim isyarah itu enggak datang mudhofun ilaih. Mudhof ilaih tidak terletak setelah isim mabni seperti domir dan isim isyarah. Wal asma'il mausulati, begitu pula seperti isim-isim mausul. Isim mausul kan juga mabni. Wa asma'i syarti, begitu pula isim-isim syarat, ya. Isim-isim syarat ini kita sudah bahas di jawazimu al-mudhari, ya kan? Wa asma'il istifhami, begitu pula isim-isim istifham, kata tanya, ya kan? Kemudian siwa kam al-khabariyati, kecuali setelah kam al-khabariyah, wa ai al-mausulati fi ba'di ahwaliha. Jadi memang mudhof ilaih itu tidak terletak setelah fi'il, tidak terletak setelah huruf, dan tidak terletak setelah isim mabni seperti domir, isim isyarah, isim mausul, isim apalagi isim syarat, isim istifham, kecuali kam al-khabariyah. Jadi bisa saja setelah kam al-khabariyah itu datang mudhofun ilaih, atau setelah ai al-mausulah. Setelah kam khobariyah atau ai mausulah boleh jadi datang mudhofun ilaih.
Tapi ini fi ba'di ahwaliha, pada sebagian kondisi. Enggak selalu, tetapi sebagian kondisi kadang datang. Jadi kam khobariyah ini maksudnya adalah kam yang dia itu bukan untuk menanyakan jumlah, tapi untuk mengabarkan. Misalnya kam fis sama'i, anak agak lupa ayatnya, yakni betapa banyak. Jadi kam di sini maknanya betapa banyak, seperti itu. Kam min amalin, ini ada ucapan kam min amalin, ya kan? Betapa banyak amal. Ya tasawwaru bi surati amali al-akhirah, seperti itu. Yang terlihat dengan seolah-olah itu amalan akhirat. Kan? Seperti itu. Ada kam di situ. Kam di situ bermakna al-khobariyah. Bukan menanyakan berapa banyak, bukan, tapi mengabarkan betapa banyak. Itu yang kelima poinnya. Yang keenam, hunaka asma'un ya'ti ba'daha al-mudafu ilaihi daiman. Ada beberapa isim-isim yang setelahnya itu datang mudhaf ilaih daiman, selalu. Jadi di sini enak ya kita baca kitab Al-Mumti ini, pensyarah memberikan kepada kita beberapa kata atau isim yang mana setelah isim tersebut selalu datang mudhaf ilaih. Minha, diantaranya ghairun. Nah, kata ghair ini kita sudah pertama kali kenalan di bab mustasna, ya kan? Kata ghair ini, setelah kata ghair selalu ada mudhaf ilaihnya. Wasiwa, kemudian wa mithlu, wa kila, wa kilta, wa ba'dun, wa kullun, wa subhana, wa dzu bimakna sahibin. Wah, ini kata-kata yang setelahnya ada mudhaf ilaihnya selalu. Ghair, siwa, mithl, kila, kilta, ba'du, kullu, subhana, ya kan begitu. Maka kalau kata subhanallah, Allahnya sebagai mudhafun ilaih. Kemudian kata dzu, ya, dzulhijjah, dzulqa'dah, al-hijjah, al-qa'dahnya di situ sebagai mudhafun ilaih. Wa ba'da dzarfil makani, dan setelah dzaraf makan juga dia di i'rab dengan i'rab mudhaf mudhafun ilaih, yakni asma'il jihatis sit, yakni isim-isim arah yang 6. Ya, isim-isim arah yang 6 ada fauqa, ada amama, kan seperti itu, ada khalfa. Itu ada isim asmaul jihad namanya. Ghaliban, umumnya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ad-dhamairu ba'dal asma'i. Domir-domir setelah isim-isim takunu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih daiman. Nah, ini salah satu kunci kita cepat paham i'rab adalah ada rumus bahwasanya domir yang datang setelah isim maka i'rabnya itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu daiman, seperti itu i'rabnya. Jadi kuncinya kalau kita temukan ada domir yang tersambung dengan isim, domir datang setelah isim, maka i'rabnya sebagai mudhafun ilaih atau fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nahwu contohnya kitabi, ya, kitabi, kitab mudhaf, ya-nya ya mutakalim mudhaf ilaih. Wa kitabuhu, kitab mudhaf, hunya mudhaf ilaih. Wa kitabuna, berarti sama, nanya juga mudhaf ilaih. Wa kitabuka, seperti itu. Jadi di sini ya, kemudian ha, kemudian na, kemudian kafnya dia sebagai fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Maka dengan pembahasan mudhaf ilaih dan mudhafnya ini berakhir, maka akan tersisa bagi kita satu pembahasan lagi dalam kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajrumiyah ini, yakni pembahasan al-mamnu' minas sarf, ya, isim yang dia terhalang dari tanwin, isim yang tidak bisa ditanwin. Ini nanti ada beberapa yang akan kita bahas tentang masalah satu ilah, dua ilah, ya, sighah muntahal jumu dan sebagainya. Dan itu sekaligus akan menutup pembahasan kita dalam kitab Al-Mumti fi Syarhil Al-Ajurumiyah. Dan insyaallah setelah kita selesai ini kita akan selesaikan juga pembahasan untuk i'rab kitab Safinatun Najah sampai selesai biidznillah taala. Setelah itu kita juga akan selesaikan beberapa video yang sudah kita buat, tapi qadarullah belum kita selesaikan karena kita harus fokus satu demi satu sebagaimana adab yang dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yakni harus memfokuskan, yakni alla yantakila ila kitabin akhar, yakni enggak berpindah
ke kitab yang lain sebelum menyelesaikan kitab yang dia pelajari saat itu juga. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih juga atas segala saran, dan kami mohon apabila para sahabat di sini, alim ulama yang menonton ini mendapati kesalahan, kejanggalan dan kekeliruan, mohon untuk diluruskan, dan kami insyaallah akan membuka pintu koreksi yang sebesar-besarnya demi perbaikan dan yakni meningkatkan lagi pemahaman kita bersama. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.